Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen dulu. Lembar pengesahan laporan fisika dasar semester ganjil 2020-2021 disusun oleh saya sendiri, Eko Purnomo, dengan BI 142205 kali 2. Bapak Maulana Nafi, sarjana teknik, magister teknik, program studi teknik mesin. Fisika dasar. Tetapan bekas. Secara teori memiliki dua cara, cara statis dan cara dinamis, di mana dengan cara statis adalah MG sama dengan KX dan setelah T sama dengan 2P akar M per K, di mana M adalah masa depan, V adalah kecepatan gravitasi bumi, T adalah periode, K adalah bekas. Bila digunakan dua beban, maka dapat W2 sama dengan W1 kurung T2 pangkat 2 minus T2 seperti ini, dengan penjelasan perubahan periode perubahan. Cara melakukan percobaan untuk cara statis gambar ini seperti ini. Tambahkan satu persatu. Cara cek bebannya untuk lagi dinamis juga gitu, digunakan untuk laporannya ini. Kesimpulannya adalah hubungan antara gaya yang diberikan pada bekas berbanding lurus dengan penambahan bekas. Semakin kecil massa yang diberikan, maka pertambahan bekas panjang pada sistem penggunaan akan semakin besar. Pada sistem putaran nilai K ditentukan banyak putaran, massa dan periode. Separasi adalah gerakan proyeksi sebuah titik yang bergerak melingkar peraturan. Setiap saat diproyeksikan ke salah satu garis tengah lingkaran. Gaya yang bekerja pada grafik ini berbanding lurus dengan simpangan benda dan arahnya menuju ke titik setimpalnya. Seperti ini. Untuk percobaannya statis. Ini. Variasi musim pangan. Tujuan untuk percobaan ini yang ditimbulkan oleh panas yang ditimbulkan oleh listrik. Tujuannya adalah untuk menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik, membuktikan hukum Joule dan menentukan harga 1 Joule dalam kalori. Alat yang digunakan adalah kalorimeter dengan berbagai satu set, termometer 1 buah, adapter 1 buah, stopwatch 1 buah, ampermeter dan juga voltmeter 1 buah. Teorinya adalah bila antara ujung kawat konduktor diberi benda potensial, maka elektron bebas angkat akan bergerak. Elektron akan partikel konduktor. Dengan demikian, elektron dapat terangkat berjalan ke tempat tetap. Adanya hubungan dengan elektron diadakan pada partikel
getaran partikel akan bertambah besar, dan inilah yang menyebabkan panas. Dalam kehidupan ini, spiral yang dikelilingi listrik bermasukkan dalam air, sehingga terjadi perpindahan panas dari spiral ke air, sehingga terjadi tambahan panas berbanding lurus dengan arus listrik dan gaya potensialnya. Panas di dalam air itu adalah massa air, pertumbuhan air dalam satuan Celcius, dengan panas dua jenis sistem barometer. Misalkan akses pendek panas yang diterima, panas yang diberikan, maka jumlah persamaan dan nomor 2 dan nomor 3 dan 4, maka harga 1 joule dalam satuan kalori dapat ditunjukkan seperti ini. Kita melakukan percobaan pada rangkaian seperti gambar 1.7, kemudian hubungkan dengan sumber tekanan DC yang seperti ini gambar ini. Ini supply, isi itu dengan air, massa air dingin dengan kalorimeter beri beta potensial kata-kata positif dan negatif. Misalkan arus konstan dengan mengatur keluar variabel pada sumber, namanya power supply. Jadi harus tetap seimbang, harus stabil untuk potensialnya. Jangan lupa untuk mencatat semua tegangan dan arus yang digunakan sebagai pum. Mengamati dan catat setiap 1 derajat Celcius. Untuk listrik untuk dalam 1 ampere ini ketika 150 gram air dengan 3,5 volt itu panasnya mencapai 30 sampai 33 derajat Celcius dalam waktu 4 menit. Ini ketika 4,3 menit yang panas derajat, ketika jadi 4,5 menit sudah menjadi 33 derajat untuk panasnya. Untuk arus listrik yang 2 ampere dia lebih cepat ya, karena listriknya juga lebih besar. 1 menit saja dia sudah bisa mencapai ke 33 sampai 34 derajat Celcius. Itu voltnya 4 volt. Tapi ya nggak harus sih, karena kan arus listriknya kan dia lebih besar, intinya lebih cepat untuk panas. Ini di angka 3 menit aja udah sampai 35 sampai 36 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah perbandingan suhu kenaikan dengan waktu selama arus mengalir nilainya berbanding lurus. Jadi tetap aja lurus semua. Sama untuk 1 ampere ataupun 2 ampere kita bermain sama waktu. Semakin lama waktunya juga akan semakin panas juga, dan perambatannya itu, pertambahan panasnya itu selalu seimbang. Jadi dia digrafikkan tuh lurus gitu. 1 joule sama dengan 0,4 kalori. Pendapatan gravitasi bumi tujuannya adalah untuk menentukan bumi dengan menggunakan 1 bandil matematis dan bandil fisik. Perawatannya adalah bandil matematis, bandil fisik, bandil grafikasi buah, rollmeter, stopwatch. Sekarang pakai bandul matematis dulu. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan diberi simpangan kecil kemudian dilepaskan, maka bandul akan berayun dengan getaran ketika ditarik terus dilepaskan berayun. Selaras menggunakan bandul sistem matematis. Kemudian seperti ini. F adalah jumlah getaran bandul per detik, dan gas adalah periodenya.
dapat titik. G, apakah gravitasi. Nah, ini panjangnya. Ini kita akan penting fisis. Bila kita punya batang tantiayun satu porosnya, satu ada ayunan, maka ciri-ciri kira-kira terhadap pusat massa, ada jarak pusat massa, kita ketemu gravitasi. Ini dari gambarnya, sebuah batang yang diayunkan. Untuk melakukan percobaan pada sistem matematik dan pada fisis tidak resmi. Gravitasi berbanding terbalik dengan periode RT dan sebanding dengan panjang tali. Pada percobaan tersebut didapatkan percepatan gravitasi 9,64 meter sekon kuadrat pada benda otomatis dan bandul ini bandul otomatis dan fisis ya 9,33 sehingga dapat ditentukan percepatan gravitasi di Surabaya dengan perhitungan total antara dua hasil tersebut masukkan 9 meter sekon kuadrat. Otomatis nomor 1, 2, dan 3 80 km, satuan titiknya 9 seperti kalau jadi nggak banyak naik turun, jadi hampir sama. Perbedaan ini mungkin karena perbedaan tangan kita yang melepaskan banding mungkin, karena hampir sama, nggak ada perbedaan. Gravitasi, koefisien gerakan, tujuannya adalah menentukan koefisien gerakan statis dan kinetik. Pada digunakan depan gesekan, depan alat timbangan ya, stopwatch. Teorinya adalah koefisien gerakan statis adalah perbandingan gaya statis maksimum dengan gaya normal. NS-nya Fs max per m. Koefisien gerakan kinetis. Perbandingan antara gaya kinetis dengan gaya normal dengan rumus seperti ini. Jika ditambahkan M2, balok mau bergerak apabila gerakan antara katode dengan tali menghubungkan diabadikan, maka dari hukum Newton F total sama dengan M total sehingga dapatkan NK sama M2 ke M ini. Melakukan percobaan koefisien gerakan statis, koefisien kinetis. Kita lakukan resmi satu desimal. Sekian dari saya. Akhir untuk semua data saya ini sudah lengkap. Kalau Bapak bisa mengecek lagi, dan saya juga nggak bisa terlalu galang karena ini saya sendiri ya seperti ini. Sekian dari saya penjelasan tentang praktikum fisika dasar 1 kelas R teknik mesin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.